Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi pada pertemuan ketiga, yaitu pola kegiatan perekonomian. Dan sebelum kita memulai, salawat dan salam selalu kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan semoga kita semua selalu diberikan syafaat dari beliau, serta dalam pembelajaran ini kita semua dapat diberikan kebaikan dan keberkahan. Baiklah, untuk materi pertemuan ketiga tentang pola kegiatan perekonomian ini diampu oleh Lydia Anggraini sebagai dosen Ilmu Ekonomi Mikro Syariah. Nah, pola kegiatan perekonomian kali ini atau materi pada pembelajaran Ilmu Ekonomi Mikro Syariah ini akan yang pertama, uang, perdagangan, pelaku kegiatan ekonomi, sirkulasi aliran pendapatan. Kemudian kita juga akan membahas mekanisme pasar, kegagalan pasar, dan campur tangan pemerintah. Adapun capaian dari pembelajaran pada materi kali ini yaitu diharapkan setelah berakhirnya pertemuan pada kali ini atau pembahasan pada hari ini pada mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro Syariah untuk kelas 3A dan 3B program studi perbankan syariah, maka diharapkan seluruh mahasiswa mampu menganalisis dan mengembangkan pola kegiatan perekonomian. Nah, jadi setelah berakhirnya materi perkuliahan ini diharapkan seluruh mahasiswa mampu menganalisis dan mengembangkan pola kegiatan perekonomian. Nah, jika nantinya ada materi yang kurang difahami atau kurang dimengerti, nanti kita akan membahas materi ini pada forum diskusi pada aplikasi e-learning. Jadi, silakan disimak materi ini dengan baik karena nantinya pada aplikasi e-learning atau forum diskusi akan ada kuis setelah berakhirnya pertemuan kali ini. Jadi, disimak sampai selesai ya. Nah, nantinya kita akan membahas pada pola kegiatan perekonomian ini. Yang pertama, apa saja jenis-jenis sistem perekonomian? Apa hubungan antara uang, perdagangan, dan spesialisasi? Siapa saja sih pelaku-pelaku kegiatan ekonomi? Bagaimana sirkulasi aliran pendapatan? Apakah yang dimaksud dengan mekanisme pasar? Apakah yang dimaksud dengan kegagalan pasar? Apa saja bentuk campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian? Nah, jadi kepada adik-adik mahasiswa semuanya, silakan disimak materi ini dengan baik agar kalian mampu menjawab soal kuis di akhir pertemuan nantinya. Nah, sebelum kita masuk ke jenis sistem ekonomi, sebelumnya sudah sangat banyak kita bahas secara ringkas atau materi pertemuan sebelumnya yaitu mengenai dasar-dasar ilmu ekonomi. Nah, pada kali ini akan dibahas secara lebih mendalam lagi pola-pola kegiatan perekonomian, yaitu meliputi sistem ekonomi, pelaku dalam perekonomian beserta perannya dan mekanisme pasar dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama kali yaitu jenis ekonomi atau sistem perekonomian. Nah, dalam sistem perekonomian yaitu atau sistem perekonomian merupakan sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan atau mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu, yaitu rumah tangga, maupun organisasi di negara tersebut atau dalam suatu negara. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur pengalokasian sumber daya dan memproduksi suatu barang atau jasa. Perekonomian yang terencana
memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi dari hasil faktor produksi tersebut. Sementara pada perekonomian pasar, pasarlah yang menentukan faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui mekanisme pasar, yaitu penawaran dan permintaan. Sesuai dengan yang telah kita bahas atau yang telah saya bahas tadi, maka sistem perekonomian itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama sistem ekonomi pasar, yang kedua sistem ekonomi campuran, yang ketiga sistem ekonomi pusat. Nah, apa saja sih masing-masing atau maksud dari ketiga sistem perekonomian tersebut? Sistem perekonomian pasar atau disebut juga dengan sistem ekonomi kapitalisme atau liberalisme adalah sistem ekonomi dalam suatu negara di mana produsen bebas melakukan kegiatan produksi dalam batas-batas tertentu. Sehingga kegiatan produksi dan konsumsi ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Atau dengan kata lain, sistem perekonomian pasar yaitu sistem perekonomian yang kegiatannya dikendalikan sepenuhnya oleh interaksi antar pembeli dan penjual di pasar. Sistem ekonomi campuran atau mix ekonomi merupakan sistem ekonomi yang dituntut atau dianut suatu negara yang menggabungkan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Atau dengan kata lain, sistem ekonomi pasar itu disertai dengan campur tangan pemerintah atau adanya campur tangan pemerintah dalam sistem ekonomi campuran. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi terpusat. Nah, sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi terencana disebut juga dengan sistem ekonomi komando, komunisme atau sosialisme, yaitu atau merupakan sistem ekonomi yang faktor produksinya dimiliki dan digunakan oleh pemerintah. Jadi, sistem ekonomi terpusat ini kegiatannya diatur seluruhnya atau sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi, seluruh kegiatan yang ada dalam sistem ekonomi terpusat ini diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, sistem ekonomi yang dipraktekkan di banyak negara yaitu sistem ekonomi campuran. Jadi, adanya campur tangan pemerintah yang menganut dalam seluruh sistem perekonomian. Selanjutnya yaitu uang, perdagangan, dan spesialisasi. Nah, yang ini merupakan bentuk-bentuk dari hubungan antara uang, perdagangan, dan spesialisasi. Berdasarkan tingkat kemajuannya, perekonomian itu sebenarnya dibagi atas 2 jenis, yaitu perekonomian subsisten dan perekonomian uang. Nah, dalam perekonomian subsisten, yaitu produksi untuk kebutuhan sendiri, perdagangan atau barter, perdagangan alat tukar, emas, perak, dan lain sebagainya. Sementara dalam perekonomian uang, yaitu uang sebagai alat tukar dalam kegiatan perekonomian. Nah, subsisten atau dikenal dengan perekonomian primitif itu ada dua kegiatan yang dilakukan. Yang pertama kegiatan produksi, yang kedua pola perdagangan. Nah, dalam kegiatan produksi, perekonomian yang masih primitif lebih lazim dikenal sebagai perekonomian subsisten. Unit-unit produksi terutama terdiri dari keluarga petani tradisional. Petani seperti itu menggunakan atau masih menggunakan cara dan alat untuk bercocok tanam masih sangat sederhana. Jarang sekali terdapat kelebihan atau surplus produksi yang dapat dijual di pasar. Kegiatan ekonomi lainnya yang paling penting atau yang sangat penting adalah berburu, menangkap ikan. Jadi, kegiatan produksi ini pada dasarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarga. Jadi, tidak ada kelebihan produksi untuk dijual di pasar. Nah, untuk pola perdagangan dalam perekonomian subsisten yang masih primitif, perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan dengan menukar barang dengan barang lainnya atau tidak menggunakan alat tukar. Jadi, misalnya beras dengan beras,
beras dengan misalnya, dengan padi dengan gandum, beras dengan jagung, atau beras dengan ikan, dan lain sebagainya, barang dengan barang yang telah disepakati secara bersama-sama. Dalam perdagangan seperti itu, haruslah wujud keadaan di mana suatu pihak yang ingin menukar barang yang dihasilkan dengan suatu barang yang lain dan pihak lainnya dalam memproduksi barang yang diingini, maka harus saling sama-sama bersedia atau saling suka dalam melakukan tukar-menukar. Keadaan ini atau dalam istilah Inggrisnya dinamakan double coincidence of wants atau kesesuaian ganda dari keinginan. Jadi semuanya antara kedua belah pihak sama-sama saling ingin. Misalnya, si A membutuhkan beras, si B membutuhkan ikan. Jadi si A menukar beras dengan ikan, atau si A membutuhkan jagung, si B membutuhkan pakaian. Jadi si A menukarkan jagung dengan pakaian. Jadi semuanya saling-saling ingin dan saling membutuhkan dalam perekonomian subsisten atau primitif ini. Jadi belum dikenal alat tukar dalam kegiatan perekonomian subsisten atau perekonomian primitif. Yang kedua yaitu perekonomian uang. Perekonomian uang adalah perekonomian yang menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan tukar-menukar atau perdagangan. Namun, sangat pentingnya uang dalam suatu masyarakat atau dalam suatu negara itu sangat berbeda saat antara satu sama lainnya. Dalam perekonomian subsisten, uang tidak terlalu penting peranannya karena kegiatan perdagangan masih sangat terbatas. Nah, secara umum, kemajuan perekonomian akan menyebabkan peran uang menjadi semakin penting dalam perekonomian. Hal ini karena semakin majunya perekonomian dalam suatu negara, maka makin penting kegiatan perdagangan dalam perekonomian tersebut. Dalam perekonomian subsisten, perdagangan adalah terbatas karena produksi yang dihasilkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dalam arti tidak diperjualbelikan kembali. Penggunaan uang telah memungkinkan mereka melakukan spesialisasi, yaitu setiap orang tidak lagi menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan, tetapi mengkhususkan menghasilkan barang atau jasa yang dapat disediakannya untuk lebih efisien. Jadi, intinya, perekonomian uang ini merupakan suatu perekonomian yang menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan tukar-menukar atau perdagangan, biasanya dalam kuantitas besar dan kegiatan ekonomi tinggi. Jadi, kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang menjadi semakin tinggi dan semakin penting. Dalam kata lain atau dalam artian lain, kegiatan perdagangan yang tinggi. Selanjutnya, spesialisasi dan perdagangan. Nah, ini merupakan gambar atau contoh sederhana mengenai spesialisasi perdagangan, yaitu memproduksi barang-barang secara efisien sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Contoh ini akan menyebutkan atau menggambarkan antara petani, tukang kayu atau tukang kayu dan tukang jahit. Berarti ada 3 peranan di sini, petani, tukang kayu, dan tukang jahit yang digambarkan dalam contoh spesialisasi dan perdagangan. Jadi di sini antara petani, tukang kayu, dan tukang jahit, mereka tidak perlu menghasilkan semua barang yang mereka butuhkan sendiri. Yang perlu dilakukan mereka adalah melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang-barang sehingga dapat dihasilkan dengan cara yang paling efisien. Maka petani akan menghasilkan makanan, tukang kayu menghasilkan peralatan pertanian dan peralatan rumah tangga, dan tukang jahit menghasilkan pakaian. Wujud dari spesialisasi yang tinggi merupakan ciri penting suatu perekonomian modern. Terdapat kaitannya atau
Erat kaitannya yang rapat antara perkembangan ekonomi dan spesialisasi, di mana semakin tinggi perkembangan ekonomi, maka semakin tinggi pula kegiatan atau tingkat spesialisasinya. Sebaliknya, tanpa spesialisasi, maka perekonomian tidak akan mencapai perkembangan yang tinggi. Spesialisasi semakin berkembang akibat penggunaan uang dan sebagai akibat dari perkembangan perdagangan. Artinya, perdagangan yang bertambah luas dan semakin efisien akan menimbulkan spesialisasi yang baik. Selanjutnya, spesialisasi akan mempercepat perkembangan ekonomi. Manfaat dari spesialisasi untuk perkembangan ekonomi antara lain yang pertama mendorong perkembangan teknologi, yang kedua mempertinggi efisiensi produksi, kemudian yang ketiga mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. Selanjutnya yaitu pelaku-pelaku kegiatan perekonomian. Adapun pelaku dalam kegiatan perekonomian dalam suatu negara dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan. Diasumsikan tidak ada kegiatan ekspor-impor atau masyarakat dari luar negeri, yaitu antara lain atau pelaku kegiatan ini yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Nah, rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan usahawan dan beberapa faktor lain, yaitu barang-barang modal, sumber daya alam, dan harta tetap seperti tanah dan bangunan. Mereka menawarkan faktor-faktor produksi ini kepada perusahaan sebagai balas jasa perusahaan akan memberikan berbagai jenis pendapatan ke rumah tangga, baik itu upah, bunga, sewa, dan keuntungan lainnya. Jadi di sini rumah tangga sebagai pemilik berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, tenaga usahawan, barang-barang modal seperti kekayaan alam, serta harta tetap seperti bangunan dan tanah. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari pendapatan. Nah, nantinya pendapatan ini digunakan untuk yang pertama membeli barang dan jasa, yang kedua untuk disimpan atau ditabung sebagai bunga dan dividen. Selanjutnya, perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau rumah tangga. Orang atau sekumpulan orang tersebut disebut pengusaha atau mengelola faktor-faktor produksi, sehingga barang dan jasa yang diperlukan rumah tangga dapat diproduksi. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan, kegiatan jual beli barang dan jasa yang diproduksi. Nah, di sini perusahaan itu merupakan organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dalam menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa. Tujuannya yaitu untuk memperoleh keuntungan maksimum. Nah, dalam perusahaan ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, industri primer, yang kedua, industri sekunder, yang ketiga, industri tersier. Industri primer itu sendiri merupakan perusahaan yang mengolah kekayaan alam dan mengeksploiter faktor-faktor produksi dari alam. Contohnya pertambangan, perikanan, pertanian, dan lain sebagainya. Industri sekunder merupakan perusahaan yang menghasilkan barang industri, contohnya sepatu, baju, mobil, mendirikan perumahan dan bangunan, dan menyediakan air, listrik, dan gas. Sementara industri tersier merupakan industri yang menghasilkan jasa-jasa seperti pengangkutan, memberi pinjaman, menyewakan bangunan, dan lain sebagainya. Pelaku ekonomi yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah adalah badan yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi dan mengawasi kegiatan rumah tangga serta perusahaan supaya mereka tidak merugikan masyarakat umum. Selain itu, pemerintah juga melakukan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi
yaitu mengembangkan prasarana ekonomi dan mengembangkan prasarana sosial atau fasilitas umum yang tidak diproduksi oleh perusahaan. Pemerintah juga dapat mengenakan pajak kepada rumah tangga dan perusahaan untuk membiayai pengeluarannya. Pajak dapat dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Selain dari pajak, pemerintah juga dapat memperoleh pendapatan dari pembayaran royalti dari perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan alam dan keuntungan dari perusahaan yang dimilikinya. Jadi, intinya pemerintah itu merupakan badan yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi, kemudian mengawasi kegiatan rumah tangga dan perusahaan supaya mereka melakukan kegiatan ekonomi secara wajar dan tidak merugikan. Pemerintah juga melakukan sendiri beberapa kegiatan ekonomi seperti mengembangkan prasarana ekonomi, mengembangkan prasarana sosial. Nah, pendapatan dari pemerintah atau pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah yaitu berupa pajak, pembayaran royalti, serta keuntungan perusahaan negara. Selanjutnya yaitu sirkulasi aliran pendapatan. Nah, gambar ini merupakan atau diagram ini merupakan atau memberikan gambaran tentang aliran-aliran pendapatan seperti yang pertama faktor-faktor produksi, yang kedua pendapatan, yang ketiga barang dan jasa, yang keempat pengeluaran antara sektor-sektor dalam kegiatan ekonomi. Dalam sirkulasi aliran pendapatan yang sederhana atau ekonomi dua sektor, diasumsikan bahwa pemerintah diabaikan atau tidak ada campur tangan pemerintah dan juga kegiatan ekspor impor itu diabaikan atau ditiadakan. Dengan demikian, sirkulasi aliran pendapatan biasanya hanyalah menunjukkan bentuk aliran faktor produksi, pendapatan, serta barang dan jasa, dan pengeluaran antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Adapun jenis-jenis aliran yang ada dalam ekonomi dua sektor, dalam perekonomian dua sektor ini, aliran pendapatan dilakukan oleh yang pertama sektor perusahaan, yang kedua sektor rumah tangga. Dalam sektor perusahaan merupakan organisasi yang menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Namun, dalam melakukan kegiatan produksinya membutuhkan rumah tangga, yaitu faktor-faktor produksi. Sementara sektor rumah tangga merupakan pemilik faktor-faktor produksi yang akan menawarkan sumber-sumber daya kepada pengusaha, dan para pengusaha akan menyambut tawaran tersebut karena mereka memerlukan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa. Penawaran dan penggunaan faktor-faktor produksi akan mewujudkan dua macam aliran, yaitu aliran barang dan aliran uang. Interaksi antara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga dibagi dalam dua jenis kegiatan, yaitu yang pertama menentukan jenis-jenis barang dan jasa yang perlu diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menentukan bagaimana faktor-faktor produksi akan dialokasikan ke berbagai faktor produksi lainnya. Selanjutnya yaitu sirkulasi aliran pendapatan dan ekonomi pasar. Dalam sirkulasi aliran pendapatan dan ekonomi pasar ini terbagi dalam dua jenis, yaitu pasar barang, kemudian pasar faktor. Pasar barang adalah tempat di mana para pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sementara pasar faktor adalah tempat di mana para pengusaha atau pembeli faktor-faktor produksi mengadakan interaksi dengan pemilik-pemilik faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat.
Atau dengan kata lain, pasar barang merupakan tempat di mana pembeli dan penjual melakukan interaksi, berarti di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan interaksi. Sementara pasar faktor yaitu tempat di mana pengusaha mengadakan interaksi. Jadi, pasar faktor itu nanti berhubungan dengan perusahaan, kemudian berhubungan juga dengan rumah tangga. Sama juga dengan pasar barang, perusahaan, rumah tangga saling berkaitan. Selanjutnya, mekanisme pasar. Nah, di sini ada pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan mekanisme pasar? Mekanisme pasar adalah sistem dalam pengalokasian faktor-faktor produksi dan merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan suatu perekonomian. Tetapi dalam keadaan tertentu, ia menimbulkan akibat buruk, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Jadi di sini mekanisme pasar intinya itu merupakan pengaturan pasar. Nah, dalam pengaturan pasar ini apa sih yang diatur? Yaitu pengalokasian faktor-faktor produksi, yang kedua mengembangkan perekonomian secara efisien. Adapun beberapa kebaikan dari mekanisme pasar atau manfaat dari mekanisme pasar, yaitu mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan dapat mendorong perkembangan ekonomi disebabkan karena ia memiliki beberapa manfaat yang dijelaskan seperti berikut ini. Yang pertama, pasar dapat memberi informasi yang lebih akurat. Yang kedua, pasar memberi dorongan para usahawan untuk mengembangkan suatu kegiatan usaha. Yang ketiga, pasar memberi dorongan untuk memperoleh keahlian dan teknologi baru atau melakukan inovasi. Selanjutnya, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Selanjutnya, pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kita sudah bahas manfaat atau kelebihan dari mekanisme pasar. Selanjutnya, kelemahan dari mekanisme pasar yaitu yang pertama, kebebasan yang tidak terbatas atau menindas golongan-golongan tertentu. Dengan kata lain, sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. Mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Atau dengan kata lain, kita singkat dari kelemahan mekanisme pasar ini yaitu sistem pasar dapat menimbulkan monopoli, kebebasan tidak terbatas dan menindas golongan-golongan tertentu karena memungkinkan adanya permasalahan ekonomi seperti pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi dapat menjadi tidak stabil. Nah, dari kelemahan ini dapat menimbulkan kegagalan pasar. Kegagalan pasar itu terjadi karena tidak berfungsi secara efisien atau pasar tersebut tidak berfungsi secara efisien. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi tidak stabil, maka dapat terjadi kegagalan pasar. Nah, ketika terjadi kegagalan pasar, apa sih yang harus dilakukan? Nah, di sini yang perlu dilakukan yaitu diadakan atau perlunya campur tangan pemerintah. Nah, di sini campur tangan pemerintah yaitu pemerintah melakukan atau membuat peraturan-peraturan. Yang kedua, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Selanjutnya, melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Nah, demikianlah penjelasan dari materi pertemuan ketiga kali ini mengenai pola kegiatan perekonomian. Selanjutnya, akan kita bahas di e-learning Winsuta. Jika ada pertanyaan,
Dan jika ada diskusi lanjutan, maka akan kita bahas di forum diskusi. Jadi kepada seluruh mahasiswa, silakan aktif dalam kegiatan diskusi pada pertemuan ketiga kali ini atau pertemuan hari ini. Karena keaktifan kalian akan menjadi poin penilaian tersendiri bagi kami dalam memberikan penilaian untuk kalian semua. Nah, nantinya di akhir sesi atau di akhir pertemuan, seperti biasa atau seperti minggu-minggu sebelumnya, akan diadakan kuis sebagai monitoring atau evaluasi pembelajaran dari pertemuan kita pada hari ini. Nah, kepada seluruh mahasiswa diharapkan untuk banyak-banyak membaca dari berbagai sumber literatur lainnya. Dan kepada para mahasiswa itu harus memiliki buku ilmu ekonomi mikro, tidak berupa online atau buku secara langsung, tetapi bisa juga buku-buku bacaan yang diperoleh dari online atau perpustakaan secara online. Nah, kepada para mahasiswa diharapkan untuk selalu aktif dalam berbagai kegiatan diskusi kita setiap pertemuan. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.